Pemirsa, sebanyak 481 pasangan kepala daerah terpilih hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Kawasan di sekitar istana dijaga ketat oleh aparat keamanan. Inilah suasana pagi ini di sekitar kawasan Monas dan Istana Merdeka Jakarta. Sebanyak 481 pasangan kepala daerah terpilih akan mengikuti pelantikan serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelum menuju istana, para kepala daerah terpilih ini akan terlebih dahulu mengikuti proses kirap dari Monas menuju Jakarta. Rangkaian prosesi pelantikan rencananya akan dimulai tepat pada pukul 10 pagi ini. Nantinya mereka akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini jelang pelantikan kepala daerah terpilih di Istana Kepresidenan sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di kawasan Monas dan Jen Cahyani di Istana Negara. Dan kita akan ke Syahreza terlebih dahulu. Baik, Reza, apakah para kepala daerah sudah mulai berdatangan dan berkumpul di titik Monas? Silakan. Ya, Nata, Aurina dan juga pemirsa, selamat pagi. Berbagai persiapan sudah mulai dilakukan jelang pelantikan kepala daerah tentunya di Istana Kepresidenan. Namun bisa saya sampaikan, Nata, Aurina dan juga pemirsa, untuk tepat nantinya akan dilakukan penyeberangan oleh kepala daerah. Ini situasinya sudah mulai begitu ramai oleh para tamu yang turut hadir tentunya pada hari ini. Dan pantauan kami juga, Nata, Aurina dan juga pemirsa, memang untuk rekayasa arus lalu lintas hingga saat ini masih belum diberlakukan. Bisa Anda lihat ini para tamu tentunya, Nata, Aurina dan juga pemirsa, ada yang datang dari berbagai daerah seperti dari daerah Papua, Sumatera dan juga Kalimantan untuk bisa melihat prosesi ataupun kemeriahan adanya agenda pelantikan pada hari ini yang sekarang difokuskan untuk ditempatkan di Monas tentunya sebelum nanti mereka para kepala daerah yang sebanyak pasangannya yakni 481 nanti akan menyeberang dari kawasan Monas ke Istana Kepresidenan nanti pada pukul 9.45 yang mereka diwajibkan sudah mulai tiba di Istana Kepresidenan. Namun untuk rekayasa arus lalu lintas memang ada beberapa dampak tentunya terkait pelantikan kepala daerah di mana beberapa jalan harus dihindarkan atau Aurina seperti Jalan Medan Merdeka sisi selatan dan Jalan Budi Kemuliaan, lalu ada Jalan Veteran 1, 2, 3 dan juga 4 serta ada Jalan Majapahit hingga simpang Jalan MH Tamrin yang menuju ke Jalan Kebon Siri Simpang. Sehingga ini diharapkan para masyarakat yang biasanya beraktivitas di dekat kawasan Ring 1 ataupun di dekat Istana Kepresidenan ataupun di kawasan Monas ini bisa menyimak beberapa jalan yang perlu dihindari pada hari ini. Namun dipastikan nanti para kepala daerah setelah nanti mengikuti sesi arahan dari Kementerian Dalam Negeri di kawasan Monas nanti akan melakukan long march dari Monas menuju ke Istana Kepresidenan. Dan bisa dipastikan, Nata, Aurina dan juga pemirsa, hari ini rekayasa arus lalu lintas masih tampak belum diberlakukan khususnya untuk Jalan Medan Merdeka Utara yang nanti akan digunakan para kepala daerah untuk menyeberang dari Monas menuju ke Istana Kepresidenan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Nata, Aurina dan juga pemirsa, berikut laporan dari rekan kami yang lain yakni Jen Cahyani. Silakan dengan laporan Anda, Jen. Baik, terima kasih rekan Syahreza yang melaporkan langsung dari kawasan Monas. Sementara itu pemirsa, untuk di Istana Negara sendiri saat ini masih dalam tahap persiapan ya untuk nantinya penerimaan kepala daerah yang akan dilantik pada hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan seperti yang memang sudah diinformasikan sebelumnya, nanti kepala daerah yang akan dilantik sebanyak 481 kepala daerah akan berjalan dari area atau kawasan Silang Monas menuju ke dalam Istana Negara. Dan sesuai dengan gladi kotor dan juga gladi bersih yang kemarin sudah dilakukan juga ya, ini diharapkan hari ini prosesi untuk pelantikan kepala daerah dapat berjalan dengan kondusif. Dan nanti sekitar pukul 10 pagi, tepat pukul 10, para kepala daerah yang akan dilantik ini yang setelah mereka berjalan sejauh 800 meter dari kawasan Silang Monas, mereka akan tiba di Istana Negara. Kemudian
langsung dimulai dengan susunan acara, yakni dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan Kepres dan Kemendagri, kemudian pemberian SK dan penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah baru, kemudian pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, setelah hal tersebut juga kemudian ada penandatanganan BAP, kemudian menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya lagi, dan juga pemberian selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada para kepala daerah yang sudah dilantik. Dan nanti dalam prosesnya ya, pemirsa, nanti akan ada perwakilan 6 orang kepala daerah yang akan maju ke depan untuk nantinya dalam pemberian SK dan juga penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah oleh Presiden Republik Indonesia kepada 6 perwakilan kepala daerah tersebut. Namun untuk nama-namanya sendiri kami belum mengetahui, namun yang pasti 6 perwakilan ini adalah 6 kepala daerah yang mewakili tiap-tiap agama di Indonesia. Jadi ada 6 kepala daerah dari 6 agama yang mewakili masing-masingnya yang akan nanti maju untuk menerima SK dan juga penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah dari Presiden Republik Indonesia. Dan tentu saja ini mengundang antusias para kepala daerah yang mengikuti pelantikan di Istana Negara pada hari ini, karena ini merupakan pertama kalinya Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto yang melantik langsung kepala daerah dari seluruh Indonesia, di mana tidak hanya gubernur saja, ini gubernur dengan wakilnya, kemudian bupati, wali kota dan juga wakilnya, dan nanti kemungkinan sekitar ada 961 kepala daerah yang datang untuk masuk ke Istana Negara untuk nantinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ada satu aturan dari pihak istana ya pemirsa, dengan adanya pelantikan ini, karena nanti akan melibatkan 961 orang atau kepala daerah dari seluruh Indonesia dan juga dengan tempat yang cukup terbatas. Demikian, jadi dari pihak istana membatasi dengan tidak diperkenankannya para staf atau pendamping atau tim dari masing-masing kepala daerah yang mengikuti mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam Istana Negara. Jadi hanya kepala daerahnya saja yang dapat masuk untuk kemudian dilantik, dan mereka tidak diperkenankan untuk membawa pendamping. Hanya didampingi oleh pihak istana dan juga dari Kemendagri untuk nantinya masuk, dan juga dari untuk semua ya proses pelantikan yang akan dilakukan nantinya, agar nantinya diharapkan dapat berjalan secara tertib dan juga kondusif. Mengingat 2 hari kemarin sudah dilakukan gladi bersih dan juga gladi kotor, dan kepala daerah semuanya juga sudah diajarkan atau dilatih ya untuk berjalan. Kemudian bagaimana teknisnya juga mereka sudah diinformasikan oleh pihak istana dan juga pihak Kemendagri, nanti diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Demikian saya kembalikan ke Anda di studio Nata dan Aulina. Ya, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Syahreza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali teman-teman.